Halo teman-teman, di video ini saya berbagi cerita untuk pengalaman memonetisasi channel YouTube. Oke, di sini untuk cerita yang saya bagikan ini akan berbeda dengan yang lain-lainnya. Karena teman-teman, di sini sebelum channel saya mencapai persyaratan untuk monetisasinya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, di sini saya tiba-tiba dikagetkan dengan notifikasi bahwa salah satu video saya terkena Community Guideline Strike atau pelanggaran pedoman komunitas. Nah, teman-teman, padahal ini hanya video lucu saja dan pada saat saya klik, nah di sini sudah jelas saya itu terkena satu strike. Jadi satu peringatan ya. Community Guideline Strike added. Berarti pelanggaran pedoman komunitas ditambahkan seperti ini dan seperti apa nantinya teman-teman. Di sini kita akan membahas semuanya. Oke, di sini pada saat video ini saya upload, sebenarnya video ini penontonnya sangat sedikit sekali guys. Nggak lebih dari 15 orang begitu. Dan saat saya cek pun video ini hanya video-video lucu aja yang saya edit. Tuh ya, hanya video kocak aja sebenarnya. Cuman ternyata di YouTube itu menganggap video ini sebagai konten yang melanggar pedoman komunitas begitu. Nah, padahal ini video isinya itu hanya seorang anak kecil yang bermain. Padahal itu hanya konten konten settingan aja begitu, bukan beneran begitu. Nah, ya udah, mau gimana lagi? Saya di sini sudah mencoba untuk mengajukan banding. Jadi di sini ada pilihan teman-temannya di bawahnya itu, do you want to appeal? Apakah kamu ingin mengajukan banding seperti itu? Jadi I don't want to appeal, saya tidak ingin mengajukan banding. Kemudian yang di bawahnya itu ya, I want to appeal. Removing the content does make sense to me. Jadi saya ingin mengajukan banding karena ini untuk penghapusan kontennya tidak masuk akal menurut saya seperti itu. By the way, hal-hal seperti ini memang sering sekali terjadi pada saat sebuah channel YouTube mau mendekati pencapaian persyaratan monetisasinya. Misalkan nih, subscriber kurang dikit lagi, jam tayang kurang dikit lagi. Tiba-tiba aja muncul hal-hal seperti ini yang membuat kita itu menjadi tidak bisa termonetisasi dengan cepat. Oke guys, di sini kita coba dulu untuk mengajukan bandingnya. Dan setelah kita klik tombol submit, nah di sini ada pemberitahuan bahwa konten kita itu akan direview terlebih dahulu. Dan pemberitahuannya itu atau hasilnya akan diberitahu kurang lebih selama 72 jam. Jadi teman-teman cek aja nanti di emailnya akan ada pemberitahuan masuk. Dan seperti dugaan saya, untuk pengajuan bandingnya di sini ternyata ditolak mentah-mentah guys. Nah oke, pada saat kita klik di bagian dolarnya, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk subscribernya sudah memenuhi syarat dan jam tayang itu kurang dikit lagi. Dari 4.000 sudah ada 3.469 dan ini saya yakin nggak sampai sebulan sebenarnya sudah tercapai. Dan di bagian two-step verification-nya, di situ ada follow community guideline dan di situ ada tanda seru berwarna kuning. Nah, itu berarti untuk channel kita memiliki pelanggaran. Jadi di sini untuk pengajuan monetisasinya itu belum bisa dilakukan walaupun nantinya itu untuk jam tayang sudah tercapai. Ya, teman-teman jadi seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman sebelum mengupload konten dicek-cek terlebih dahulu pastikan tidak ada yang melakukan pelanggaran. Oke, kemudian setelah 3 bulan setelah pelanggaran itu, di sini subscriber sudah nambah dan jam tayangnya sudah tercapai. Akan tetapi teman-teman di sini belum bisa untuk mengajukan monetisasinya karena channel kita itu masih memiliki pelanggaran pedoman komunitas yang aktif. Jadi di bagian dashboard ini kita bisa lihat channel violation begitu, aktif community guideline-nya ada satu. Nah, oke, kemudian kita klik di bagian dolarnya di sini. Untuk jam tayangnya itu, guys, sudah 5.000 jam tayang, sementara kita itu hanya butuh 4.000. Jadi sudah lebih 1.000 ya. Nah, teman-teman di sini karena One Active Community Guideline Strike-nya itu ada, jadi proses monetisasi belum bisa dilakukan. Oke, di sini kita lanjut lagi. Di sini untuk two-step verification-nya sudah saya aktifkan ya. Dan kemudian teman-teman, pada bagian community guidelines track-nya saat kita klik di sini akan terlihat untuk pelanggaran yang kita lakukan. Jadi pelanggaran yang kemarin itu pada tanggal 7 Juni ya 2023 dan akan berakhir pada tanggal 5 September. Oke, sangat lama sekali. Itu membutuhkan waktu 3 bulan. Barulah pelanggarannya itu
tidak aktif. Oke guys, jadi teman-teman jangan sampai melakukan 2 pelanggaran sekaligus. Itu waktunya akan diakumulasi, tambah panjang lagi. Kalau misalkan sampai 3 pelanggaran, channel kita itu akan dihapus guys, di banned. Oke, jadi ini teman-teman perhatikan dari tanggal 7 Juni 2023 sampai pada tanggal 5 September dan sekarang ini adalah tanggal 4. Jadi besok hari itu harusnya pelanggaran ini selesai. Oke, sekarang tanggal 4, besoknya tanggal 5 dan saya tungguin ya teman-teman. Di sini saya tungguin. Kemudian besoknya ini setelah tanggal 5. Nah, ini sudah tanggal 5 ya. Jam 4.48. Jadi masih subuh, guys. Jadi masih subuh saya sudah cek karena rasa penasarannya besar sekali. Nah, ini subuh-subuh saya cek memang untuk channelnya. Kemudian kita klik di bagian dolarnya itu. Ternyata di sini untuk follow community guideline itu masih aktif. Masih aktif, teman-teman. Sementara subscriber dan jam tayangnya sudah melebihi dari persyaratan yang dibutuhkan. Oke, di sini kenapa tanggal 5 ini peringatannya masih aktif? Nah, karena kita itu memiliki perbedaan jam dengan waktu di Amerika. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi bernama Workclock untuk melihat perbedaan waktu di Jakarta, Indonesia dengan di New York, Amerika Serikat. Teman-teman bisa lihat aja di bagian tanggalnya. Di Indonesia, Jakarta, itu sudah tanggal 5 bulan 9 2023. Sementara di Amerika itu masih tanggal 4 bulan 9 2023. Nah, perbedaan waktu yang masih sangat-sangat jauh sekali. Oke, kita lanjut lagi ceritanya teman-teman. Nah, sekarang ini sudah jam 9.33 waktu Indonesia bagian tengah. Dan seharusnya di Amerika itu tanggalnya sudah berubah menjadi tanggal 5 September juga. Dan sekarang seharusnya untuk pelanggaran pedoman komunitasnya itu sudah berakhir setelah 3 bulan berlalu. 3 bulan saya menunggu teman-teman. Dan langsung saja di sini kita klik di bagian earn-nya atau di bagian dolarnya ini. Dan kemudian di situ sudah ada tulisan teman-teman ya, apply the YouTube Partner Program. Wow, mantap sekali guys. Dan kita geser ke bawah di sini how do I join? Jadi subscribernya sudah tercapai, kemudian jam tayangnya juga sudah tercapai, malah lebih. Kemudian two step verifikasinya sudah saya aktifkan yang sudah saya bahas di video sebelum ini. Dan untuk follow community guideline-nya sudah contreng hijau semua. Nah, kalau sudah contreng hijau semua seperti ini, berarti kita sudah bisa mulai untuk menerapkan partner programnya. Setelah kita klik apply, kemudian kita klik start untuk review best term. Jadi ini adalah persyaratannya teman-teman ya, persyaratan yang harus kita terima saat kita akan bekerja sama dengan YouTube ini. Nah, sini sudah nggak sabar, langsung geser ke bawah dan langsung klik I accept, kemudian kita klik accept. Berarti kita setuju. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita sign up for Google AdSense. Nah, kita mendaftar Google AdSense terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih aja di bagian No, I need create one. Nah, kita buat aja Google AdSense baru dengan menggunakan email yang masih fresh. Dan kita akan langsung diarahkan ke browser. Di sini bisa teman-teman pakai Google Chrome juga boleh ya, pakai apapun boleh. Dan kita masukin email yang digunakan untuk mendaftar AdSense-nya. Di sini boleh pakai email yang sama dengan akun YouTube-nya, boleh juga dimasukin email baru yang masih fresh. Oke, setelah kita masukin passwordnya teman-teman, kita akan login seperti ini. Nah, di sini akan muncul ya, untuk nama channel kita itu sudah muncul. Oke guys, untuk situs channel kita otomatis terisi, yang dua itu otomatis terisi, kemudian yang bawah-bawahnya itu kita isi sendiri guys. Jadi get more out of AdSense gitu ya. Kita mau mendapatkan email pemberitahuan, kemudian negaranya di sini kita pilih dulu. Di sini untuk negaranya saya pilih negara Indonesia yang benderanya merah putih itu, guys. Kita geser ke bawah dulu. Nah, ini dia sudah ketemu untuk negara Indonesianya. Nah, kemudian kita klik yes, I have read and accept and the agreement. Jadi kita klik continue akun, create akun maksud saya. Kita klik create akun dan kita tunggu proses loadingnya. Ini nggak akan lama. Oke, untuk pengisian data selanjutnya jangan sampai ada yang salah. Jadi ini formulir berikutnya teman-teman. Untuk tipe akunnya kita isi individual atau perseorangan, kemudian masukin nama, alamat, ya untuk kotanya, kemudian kode posnya, jangan sampai salah.
Nah, kalau teman-teman sudah perhatikan benar, baru diklik tombol submit yang ada di bagian bawahnya itu. Dan kita tunggu lagi proses loadingnya. Dan kemudian di sini Google akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor HP kita. Dan di sini kita harus menulis nomor HP-nya dengan plus 62 di depannya. Oke. Kemudian kita klik send. Dan kita tunggu sampai kodenya itu masuk. Oke guys, di sini biasanya SMS-nya masuk dengan cepat dan kita langsung isikan kodenya. Nah, ini kodenya one time password, hanya bisa digunakan sekali doang. Kita masukin dan kita klik submit lagi. Oke guys, jadi sekarang untuk proses pendaftaran Google AdSense-nya akan diproses dan kita akan langsung diarahkan kembali ke halaman YouTube Studio-nya. Baiklah, kita lanjut lagi. Di tahap nomor 2, sign up for Google AdSense-nya sudah diproses. Jadi ada tulisan in process seperti itu, katanya sih butuh waktu 2-3 minggu. Cuman di sini biasanya nggak sampai sih, 2-3 minggu itu terlalu lama. Ini hanya biasanya hitungan hari aja ya, nggak sampai seminggu sih. Yang penting teman-teman menggunakan akun email yang fresh pada saat mendaftar dan lakukan proses pendaftarannya seperti tadi. Saya yakin proses pendaftaran Google AdSense-nya tidak akan berlangsung lama. Dan kemudian teman-teman, di sini ada email masuk seperti ini. Jadi di sini untuk ID publisher kita atau ID penayangannya juga sudah muncul. Maaf itu saya blur untuk menjaga privasi. Nah, ini dia emailnya masuk. Ternyata emailnya sudah 2 hari yang lalu. Waktu itu saya baru sempat ngecek ya guys. Oke, jadi seperti ini untuk email masuknya. Nah, kalau kita sudah punya akun AdSense seperti ini, nanti untuk pendapatan dari channel YouTube-nya akan masuk ke sini teman-teman. Jadi pastikan emailnya itu jangan sampai dilupain. Dan teman-teman, kalau misalkan pembuatan akun AdSense sudah selesai, untuk review channelnya akan berlangsung secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk mengklik tombol apa-apa. Untuk channel reviewnya itu akan berjalan secara otomatis. Coba kita klik ya di bagian dolarnya ini. Untuk tahap nomor 3, get reviewnya itu akan langsung berjalan. Jadi langsung in process seperti ini. Dan di sini biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini saya membutuhkan waktu 1 minggu. Pas 7 hari teman-teman. Pas banget 7 hari. Dan untuk proses monetisasinya itu akhirnya bisa diterima. Dan ini pada tanggal 11 ya. Ini pada tanggal 11 dari sejak kita mendaftar kemarin. Oke guys, ada email masuk seperti ini. Welcome to YouTube Partner Program. Jadi waktu itu nama channel saya itu Vlog Santai karena saya membuat videonya pada saat santai-santai saja. Tapi sepertinya nama itu terlalu umum ya teman-teman, banyak banget yang pakai. Jadi akhirnya saya ganti nama channelnya menjadi Om Pantoa. Oke guys, jadi emailnya itu isinya seperti ini. Welcome to the YouTube Partner Program. Oke, jadi sekarang kita itu sudah bisa menghasilkan uang. Cuman teman-teman, di sini prosesnya masih ada lagi yang harus kita lakukan. Di sini nggak otomatis. Simbol dolarnya itu memang muncul di bagian estimasi. Cuman video-video kita itu belum ada iklannya. Jadi kita harus mengatur lagi untuk channel kita. Nah, untuk teman-teman yang masih lanjut nonton video ini, kita akan bahas juga untuk cara mengaktifkan iklan atau dolar di video-video kita. Nah, saat kita masuk ke beranda YouTube-nya, di sini memang sudah terlihat estimation revenue atau estimasi pendapatan kita itu ada $0. Oke guys, di sini ada 0 dan saat kita klik di sini untuk overview-nya itu masih rata ya. Jadi belum ada pendapatan yang kita hasilkan. Ini adalah hari pertama dari channelnya dimonetisasi. Sekarang kita klik di bagian simbol dolarnya ini. Hello Vlog Santai, you are a YouTube partner gitu. Jadi di sini kita bisa klik dulu di bagian get started-nya. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini untuk short feed ADS-nya juga harus kita aktifkan secara manual dulu ya. Kemudian untuk membership-nya kita bisa pelajari dulu, kemudian untuk support-nya kita bisa aktifkan juga. Oke, lanjut di sini untuk creator support dan tools-nya sudah terbuka. Di sini ada chat dan email support, kita bisa mengirimi email ke partner support-nya ya. Jadi kita bisa bertanya langsung kepada YouTube-nya tentang video-video tentang apapun begitu. Kemudian ada copyright tool, kemudian giving fundraisers atau pengumpulan dana ya begitu. Dan teman-teman di sini untuk getting paid-nya masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Di antaranya submit tax info. Jadi kita harus mengirim informasi pajak. Kemudian confirm your personal info. Jadi mengkonfirmasi identitas pribadi kita. Kemudian provide
a form of payment. Jadi melengkapi info pembayaran. Seperti itu guys. Oke, lanjut lagi. Tetap stay on di sini ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu cara untuk mengaktifkan icon dolar di video kita. Nah, ini kan untuk simbol dolarnya belum ada nih. Simbol dolar hijaunya belum ada. Berarti video kita itu belum bisa menghasilkan juga. Jadi belum ada iklannya, guys. Nah, saat kita klik edit di sini, belum bisa ya. Belum bisa kita aktifkan di sini. Nah, caranya itu kita masuk dulu di studio.youtube.com versi web. Oke guys, di sini juga ada pemberitahuan ya. Congratulations, Vlog Santai, you are now YouTube partner. Kemudian kita klik Let's Go. Oke, langsung saja di sini kita tidak usah berlama-lama. Kita klik aja di bagian Get Started, What's Spec ADS-nya. Oke, di sini kita klik lagi Turn On. Nah, sudah gak sabaran lagi guys ya. Jadi di sini kita akan mengaktifkan iklan dari YouTube Premium dan juga di halaman penayangan kita. Oke, langsung aja kita klik Turn On. Di sini untuk persyaratannya kita bisa baca dulu. Review Watch Spectrum. Jadi ini adalah persyaratannya teman-teman. Kita klik I accept yang ada di bawah itu. Pokoknya sudah nggak sabaran lagi guys. Pengen lihat dolar warna hijau di video saya. Nah, inilah cerita saya teman-teman ya. Ceritanya beda banget dengan yang lain-lain. Saya harus menunggu 3 bulan untuk bisa termonetisasi karena kena satu pelanggaran pedoman komunitas. Oke, setelah kita klik I accept-nya, kita geser ke bawah. Dan di bagian bawah ada tulisan accept and next. Nah, kita klik accept and next tersebut. Dan kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Oke guys, sekarang ini untuk iklan-iklan yang ditampilkan itu kita contreng semua. Nah, kita contreng semua. Kemudian di sini kita klik lagi get started. Nah, ini agak beribet di sini ya. Ya bolak-balik guys. Kita klik get started-nya. Nah, kemudian di sini untuk jenis-jenis iklannya kita aktifkan semua. Kita contreng semua. Nah, oke, lanjut di sini kita klik di bagian all of my existing video. Nah, kemudian kita klik monetize all. Oke, dengan cara seperti ini. Untuk video-video kita yang ada itu akan termonetisasi secara otomatis. Oke guys, contreng all of my existing video, kemudian klik monetize all. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah ada di tahap yang aman. Oke, lanjut lagi, dia balik lagi kemari. Oke guys, kita tunggu dulu prosesnya ya. Oke. Nah, sekarang untuk Watchpack ADS-nya sudah aktif guys. Ya, mantap sekali. Jadi seperti itu prosesnya untuk mengaktifkan dolar pada video kita. Itu nggak akan bisa otomatis. Kita harus mengaktifkannya seperti ini. Oke, lanjut kita mengaktifkan iklan pada short kita atau video short kita. Jadi kita klik turn on. Earn from ADS pada short video. Mantap guys. Seperti biasa kita baca dulu untuk persyaratannya di sini. Ini penting banget untuk teman-teman baca. Kemudian kita klik I accept. Kemudian kita klik accept di bagian bawahnya lagi. Berarti kita setuju dengan persyaratan ini guys. Dan kita tunggu dulu. Dia masih loading lagi. Dan kita akan diarahkan ke halaman yang tadi lagi. Untuk penyiapan AdSense kita. Oke teman-teman, nah sekarang untuk iklan shortnya sudah aktif, jadi kita bisa dapat penghasilan juga dari video-video short yang kita posting. Selanjutnya kita bisa aktifkan juga di bagian supernya ini, agar orang-orang bisa mengirimi kita super stiker. Dan kemudian di bagian membership bisa juga kita aktifkan teman-teman. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan lagi dari video-video yang kita posting. Nah, kemudian di sini saat kita klik di bagian videonya, itu untuk dolar-dolarnya sudah pada aktif. Nah, kecuali untuk video short. Nah, untuk video short, di sini ada pengaturan lain yang harus kita lakukan, guys. Nah, untuk video-video biasa, dia memang otomatis langsung ada simbol hijau dolarnya sudah muncul semua. Cuman untuk video short di sini, dolarnya itu masih off. Memang sih untuk simbol dolarnya sudah ada, cuman dia masih off. Dan belum berwarna hijau, itu artinya belum aktif. Oke guys, di sini caranya kita klik aja untuk bagian video yang tampil, kita pilih 50 agar jumlahnya itu menjadi banyak seperti ini. Kemudian kita lakukan filter. Oke guys, di sini kan terlihat tuh ada video-video yang belum aktif dolarnya. Sekarang kita klik dulu untuk filter, kemudian di sini kita klik monetization. Nah, kita klik not
monetize. Oke, kita klik filter not monetize, kemudian kita klik apply. Di sini akan terlihat untuk video-video yang belum termonetisasi atau dolarnya itu belum hijau. Oke guys, di sini masih off, ada banyak banget video yang masih off nih. Jadi ini semua harus kita aktifkan secara manual. Oke teman-teman, sekarang semua video yang sudah terlihat, kita geser ke atas lagi. Dan kita klik contreng ya, kita contrengin. Nah ini kita klik teman-teman, kita contreng dulu semuanya. Nah di sini kita akan melakukan perubahan secara bulk ya. Kemudian kita klik di bagian more action-nya. Kita klik di bagian editnya guys. Oke, di sini kita klik edit. Kemudian kita klik monetisasinya. Oke teman-teman, kita klik monetisasi dan sini kita kasih on. Oke, kita kasih on. Oke guys, di sini agak nge-lag dia. Nah, di sini kita kasih on dulu. Kemudian di sini karena kita pakai HP aja jadi agak sulit settingannya. Kalau pakai PC atau laptop akan lebih mudah. Kemudian kita klik update videos dan pastikan semuanya sudah benar. Di sini kita klik update videos. Kita klik contrengnya. Kemudian kita update videos lagi guys. Kita klik update videos lagi dan kita tunggu prosesnya. Di sini prosesnya akan memakan waktu juga. Jadi begitu kita update videos nggak langsung selesai ya. Dolarnya itu nggak langsung warna hijau semua. Jadi di sini kita menunggu dulu. Oke, itu masih loading-loading. Apalagi ini adalah hari pertama channel kita dimonetisasi. Kita harus sabar-sabar menunggu. Setelah kita terapkan seperti itu, sekarang kita bisa cek di bagian YouTube Studio versi Android kita. Oke, teman-teman. Nah, di sini dolar sudah muncul tuh. Oke, guys, bisa teman-teman perhatikan itu dolar hijaunya sudah pada muncul. Dan kita klik di bagian kontennya. Nah, untuk bagian dolar pada video-video panjang kita sudah muncul semua. Oke, mantap. Nah, di sini saya sangat penasaran sekali sih berapa sih hasil daripada YouTube dengan video yang tidak viral seperti saya ini. Teman-teman bisa lihat ya, video saya itu penayangannya itu dikit-dikit banget. Dan di sini kita klik di bagian short-nya. Oke, kita tunggu dia masih loading. Nah, untuk pengaktifan iklan di video short memang agak sedikit lama. Dan teman-teman perhatikan di situ ada video yang sudah hijau dolarnya, tapi ada juga yang masih bergaris begitu. Nah, ini ada banyak banget video yang dolarnya itu masih belum aktif dan itu biasanya masih dalam proses. Jadi di sini kita tinggal menunggu saja sampai dolarnya itu berubah menjadi warna hijau semua. Dan teman-teman, di sini saya iseng menulis untuk tanggal channelnya dimonetisasi. Karena ini merupakan momen yang sangat bahagia menurut saya. Nah, untuk rasa penasaran saya terhadap proses monetisasi channel YouTube sudah terjawab sekarang ini guys. Dan untuk penghasilannya memang sih nggak begitu banyak, cuman yang penting kan sudah terjawab lah rasa penasarannya. Oke guys, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, singkat kata singkat cerita, sudah beberapa bulan menjadi partner YouTube, akhirnya bisa terlihat lah untuk penghasilan yang bisa saya dapatkan dari channel ini, karena penayangan video saya itu nggak ada yang bisa viral, nggak ada yang bisa banyak-banyak, penayangannya itu dikit-dikit banget teman-teman. Jadi untuk saat ini tanggal 20 Januari 2024 sudah berlalu beberapa bulan dan pendapatan saya itu tidak seberapa lah. Nah, di sini bisa kita lihat untuk estimasinya itu $10 dan kita bisa klik di bagian analistiknya teman-teman ya. Jadi pemasukan itu naik turun naik turun. Nah, sekarang untuk pendapatan yang sudah saya dapatkan selama ini dari bulan September waktu itu dapat $5, kemudian Oktober menjadi $7, kemudian November $8 dan Desember sudah dapat $12. Saya pikir Januari bakal naik lagi, ternyata enggak guys, malah dia turun lagi. Dan dari tanggal 1 sampai tanggal 18-nya itu cuman dapat $5 ya. Sedikit lagi mencapai $6. Jadi untuk mencari $12 di bulan Januari kayaknya itu nggak bisa. Nggak bisa guys ya, karena penayangan videonya itu sedikit banget ya. Nggak bisa viral. Saya kurang bisa teman-teman membuat konten yang bagus. Jadi ya wajar aja penghasilannya itu hanya stuck segini-gini aja. Oke teman-teman, yang penting rasa penasarannya sudah hilang. Bagaimana rasanya memiliki sebuah channel YouTube. Dan semoga videonya bisa bermanfaat, bisa juga memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
yang saya ucapkan di video ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video kita yang lainnya.